Kadal. Kadal atau bengkarung adalah kelompok reptilia bersisik berkaki empat. Beberapa spesies tidak berkaki dan mirip ular, tetapi bukan ular yang tersebar sangat luas di dunia. Secara ilmiah, kelompok besar ini dikenal sebagai subordo atau anak bangsa Lacertilia. Beberapa literatur menyebut Sauria yang merupakan anggota dari bangsa reptilia bersisik squamata bersama dengan ular. Saat ini, bangsa kadal terdiri dari sekitar 40 suku dengan bentuk tubuh, warna, dan ukuran tubuh setiap jenisnya yang sangat bervariasi. Sebagian jenis mempunyai sisik-sisik yang halus dan mengkilap seolah-olah dilapisi minyak. Tetapi sebenarnya sisik-sisik itu kering karena kadal tidak memiliki pori di kulitnya untuk mengeluarkan keringat atau minyak. Beberapa jenis kadal seperti cicak dan tokek memiliki setak khusus di telapak kaki yang berfungsi sebagai perekat saat memanjat pohon atau dinding. Kadal adalah reptilia yang paling sukses berkembang di dunia dan dapat bahkan sering dijumpai di semua habitat, hutan, gurun pasir, padang rumput, kebun, sawah, daerah berawa, bahkan di pemukiman dan kota-kota, dimanapun selama kadal bisa menemukan makanan kesukaan mereka. Beberapa spesies seperti iguana laut bahkan hidup di pantai dan memakan rumput laut sebagai makanan utamanya. Kadal juga dapat hidup di wilayah sejuk seperti pegunungan. Namun, sebagai binatang berdarah dingin poikiloton, kadal tidak dapat bertahan terlalu lama di tempat yang bersuhu rendah dan memerlukan sinar matahari sebagai salah satu sumber energi mereka untuk beraktivitas, sehingga kadal tidak akan bisa dijumpai di puncak-puncak gunung serta di daerah salju dan kutub. Sebagian besar kadal aktif pada siang hari, sebagian lainnya aktif pada malam hari. Ada juga beberapa spesies yang aktif pada pagi hingga sore hari. Sebagian besar kadal memerlukan sinar matahari untuk menghangatkan badannya sebelum beraktivitas. Biasanya, kadal berkelana sendirian, kadang-kadang juga berkelompok. Misalnya, komodo yang memakan mangsanya bersama-sama dengan komodo lainnya. Interaksi yang paling sering dilakukan kadal adalah ketika musim kawin. Biasanya, kadal saling berkomunikasi menggunakan isyarat tertentu seperti menggerakkan bagian tubuh tertentu semisal ekor, menjulurkan lidahnya, mengubah-ubah warna kulit contohnya bunglon, atau menaik turunkan badannya. Pada keadaan tertentu, kadal-kadal jantan seringkali berkelahi dengan sadis untuk memperebutkan wilayah kekuasaan, atau kadal betina seperti saling menggigit atau mencakar sampai salah satu mengalah dan pergi. Kadal adalah reptil omnivora pemakan hewan dan atau tumbuhan, tetapi bisa dipastikan bahwa hampir semua jenis kadal pasti lebih menyukai zat hewani. Makanan kadal meliputi serangga yang merupakan makanan utama sebagian besar spesies kadal, biasanya nyamuk, belalang, atau larva. Sebagian besar kadal berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Telur kadal terdiri dari lapisan luar berupa cangkang lunak yang kedap air, kemudian ada dinding dalam berupa selaput, serta zat putih kuning telur yang akan berubah menjadi individu kadal baru apabila diinkubasi. Jenis kelamin pada kadal yang akan menetas sangat dipengaruhi suhu udara di sekitarnya. Apabila suhu udara tinggi, telur tersebut akan berisi kadal jantan, sedangkan jika sebaliknya suhu udara rendah akan menghasilkan kadal betina. Beberapa jenis kadal, sekitar 20% spesies, berkembang biak dengan melahirkan ovovivipar. Biasanya, saat melahirkan, bagian tubuh yang keluar terlebih dahulu adalah ekor. Jenis kelamin bayi kadal yang lahir dipengaruhi oleh suhu tempat ia akan dilahirkan. Sejauh ini, dikenal hanya ada 2 jenis kadal yang gigitannya terbukti berbisa, yakni kadal gila dan kadal manik-manik Meksiko. Kedua jenis kadal yang berkerabat ini hidup di gurun di Amerika Serikat bagian barat daya dan Meksiko Utara. Sebagian besar kadal tidak berbahaya bagi manusia, sekalipun ada kadal menggigit manusia, jarang sekali gigitannya sampai menyebabkan luka parah. Diyakini pula bahwa hanya biawak komodo yang bisa membunuh manusia dan hewan ternak, baik karena mengganggu atau sebagai makanan. Umumnya, kadal bahkan berguna bagi manusia karena mengendalikan hama yang mengganggu.
sebagai hewan peliharaan pet atau menghasilkan kulit untuk dijadikan karya seni kerajinan, dan ada pula yang diburu dan diambil dagingnya untuk dimakan. Kadal juga dianggap binatang sakral dalam sebagian budaya dan mitologi suku-suku tradisional di dunia, misalnya di Australia dan Peru. Tidak mengherankan jika kadal kerap diterapkan dalam simbol-simbol kesenian tradisional mereka. Namun pada beberapa kepercayaan lain, misalnya dalam agama Islam, ada banyak hadis riwayat yang memerintahkan untuk membunuh jenis-jenis kadal tertentu, misalnya tricak dan atau tokek, meskipun membantu mengurangi populasi nyamuk di rumah. Tetapi diperintahkan untuk dibunuh karena dianggap menjijikan dan menyebarkan penyakit apabila menyentuh makanan manusia.